Kasih atas nama yang telah diberikan. Nama saya Yuki dengan NIM 220211060038. Pada saat ini saya akan menjelaskan pada lab pertama yaitu class activity yaitu creating codes. Yang pertama kita membuka web dan di sini kita mencari encrypt decrypt AES online. Selanjutnya bagian selanjutnya yaitu kita mengeksplor. Di sini ada beberapa bagian dan saya memilih sini ada encryption text. Di sini tertera kalimat contohnya ini saya yang bagian B itu bisa enter a secret key. Di sini secret key-nya adalah sender off. Baru encrypt dan ini untuk encrypt text. Selanjutnya kita mengklik encrypt tersebut. Selanjutnya kita menekan encrypt text tersebut, lalu kita copy di sini. Dan untuk secret key-nya sama seperti yang tadi yaitu CyberOps. Lalu dan ini decrypt text-nya. Untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, what happens if you use a wrong secret key? Jika kita salah menekan untuk bagian secret key-nya, lalu kita encrypt, akan muncul you have provided seperti ini. Dan jika kita menekan dengan secret key yang benar, akan muncul encrypt text-nya seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada open XSL. Sini kita masuk dalam saya sudah kedua kita open selanjutnya kita masukkan komen yaitu super file. Selanjutnya
Bagian type label muncul kalimat seperti hyphen selanjutnya kita masuk ke dalam yaitu from the same terminal window access the column below to enter the text file. Sini select open SSL as cp whether to print at txt message input password yaitu CyberOps maaf sebelum dari kesalahan saya dan sini saya dan selanjutnya di bagian F yaitu kita akan komen access.asp the target of pages and file is recording. What does this look like memberikan chat masuk bentuk dalam kode dan di bagian D kita akan lalu kita akan open as in letter to learn not out to .nhc dan encrypt passwordnya itu CyberOps verifikasi lagi itu dari CyberOps dan di bagian H message and file itu message ini untuk hasil sini is message in this record now explain. Kalau yang tadi kita tidak mendapatkan jawaban itu hanya dalam bentuk kode kan sudah menampilkan chat tersebut. Masuk dalam bagian kedua yaitu open di sini bagian
open SSL AS 256 CBD A header at txt. Sudah mendapatkan tersebut, selanjutnya kita enter lalu memasukkan encryption password itu CyberAuth. Selanjutnya di bagian C tekan comment get description dot leader at txt. Sudah menyebarkan kode was dari jawabannya ya benar. Nah, kita sudah masukkan komen dari OpenSSL. Selanjutnya, the comment subjective also contains option that explain. Ya, karena itu merupakan data benar. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Abraham Tumpil dengan NIM 2202 1102 dan saat ini kita akan lanjut ke dalam tab yang berikutnya di mana di sini kita akan encrypting data menggunakan tool hacker. Di sini ada dua objektif, di mana di sini yang part 1 kita akan create and encrypt file, kita akan membuat dan encrypt file. Kemudian part yang kedua kita akan memulihkan encrypt zip file password. Oke, kita masuk ke dalam part yang ketiga sini. Kita akan membuat dan encrypt file. Di sini ini kita akan buat beberapa text file that will be used, yang akan digunakan untuk membuat encrypt zip file di next step atau step berikutnya. Oke, jadi di sini kita akan membuka terminal. Kemudian di sini kita ketik cd, masuk ke dalam home directory. Kemudian di sini kita akan membuat folder zip files. Di sini saya sudah membuat folder sebelumnya. Saya sudah mencoba latihan. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam foldernya. Oke, setelah di sini kita akan membuat ya di sini enter the following to create 3 text file. Jadi di sini kita akan buat 3 text file. Oke, di sini
Sample text file. Sample string. Oke, kita akan membuatnya sampai 3 ya. Oke, setelah ini kita akan melihat file yang sudah kita buat. Totalnya ada 12 ya di sini. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam step berikutnya. Kita akan zip dan encrypt sebuah text file yang kita buat. Jadi di sini kita akan membuat beberapa encrypt zip file menggunakan password ya, panjang dari password. Untuk membuatnya, ketiga dari file yang sudah kita buat ini akan di-encrypt menggunakan zip utility. Ya, caranya itu kita akan zip file 1 dot zip sample. Nah, sini akan tertampilkan sebuah enter password, di mana di sini sesuai dengan perintah di laporan itu kita akan mengisi satu karakter password, yaitu huruf B ya di sini. Kemudian kita akan mengulangi prosedur tersebut untuk membuat 4 file lainnya. Kalau di file 2 zip ini kita akan menggunakan 2 karakter password. Kalau di sini kita akan gunakan R2. Oke. Kemudian kalau di file 3 ini kita akan menggunakan 3 karakter dari password. Di sini 0B1. 0B1. Kemudian kita masuk di file 4. Kalau di file 4 ini kita akan menggunakan 4 karakter dari password, yaitu Y0, D, dan A. Y0, D, dan A. Oke. Kemudian yang terakhir, file 5. Sini kita membuatnya dengan 5 karakter password. UC garis 3 B 0. C garis 3 B. Oke, setelah ini kita akan melihat file yang sudah kita buat.
Ini adalah file yang kita buat tadi, sudah berhasil ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam poin E. Di sini kita akan mencoba untuk membuka zip menggunakan password yang salah, seperti yang sudah ditunjukkan ya. Sini. Unzip file 1. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke dalam part yang keempat, di mana di sini kita akan memulihkan zip file password ya. Di sini kita akan non-encrypt dan memulihkan. Jadi di part ini kita akan menggunakan fcrackzip utility untuk memulihkan lost password atau kehilangan password dari encrypt zip file. Jadi fcryptzip ini dia akan mencari setiap dari zip atau setiap dari file zip yang diberikan untuk encrypt file dan akan mencoba untuk menebak password menggunakan brute force method. Kita masuk ke dalam step yang satu. Di sini introduction to fcrackzip. Di sini kita akan meng-enter fcrackzip minhal. Untuk kita akan melihat komen yang kalau dibilang ini adalah comment option atau opsi dari komen. Jadi ini adalah tampilan dari opsi-opsi di bagian sini. Di dalam sini kita akan sebagai contohnya di sini kita akan menggunakan min v kecil atau verbose, dan min u use unzip, dan min l ini time text. Oke, kita masuk ke dalam step yang kedua. Di sini kita akan memulihkan password menggunakan fcrackzip. Jadi sekarang di sini kita akan mencoba untuk memulihkan password dengan cara kita akan menggunakan fcrackzip. Fcrackzip itu 1-4 file 1.zip. Oke, di sini ada catatan, the password length could have been set to less than 1 until 4. Jadi di sini panjang dari passwordnya itu sudah dapat di set kurang dari 1-4 karakter. How long does it take to discover the password? Ya, di sini tidak perlu lama ya untuk kita mengetahui passwordnya, karena di sini agak cepat karena kita hanya perlu mengisi fcrackzip-nya 1-4. Jadi kayak sudah instan di sini. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba untuk di file 2 zip-nya ya. Oke. Apakah yang akan terjadi?
Oke, begitu juga di sini ya. How long does it take to discover the password? Tidak cukup lama, masih tergolong cepat ya. Kemudian di sini kita masuk ke dalam file 3. How long does it take to discover the password? Ya, lagi-lagi masih cepat ya di sini, tidak lama. Kemudian masuk lagi ke 4. Nah, di bagian sini sudah terasa perbedaannya ya. Karena di sini kenapa dia agak lama? Karena karakter dari passwordnya itu ada 4 ya. Jadi membutuhkan ya kurang lebih beberapa detik untuk dapat memecahkan. Kemudian kita masuk ke dalam file yang kelima di sini. Ya, di sini sudah mulai terlihat ya berapa waktu yang diperlukan untuk kita melihat apakah dia berhasil. Di sini sudah lebih lama dibandingkan file yang keempat karena di dalam file yang kelima itu passwordnya itu dia menggunakan 5 karakter ya. Lebih banyak dari file yang keempat. Otomatis dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Coba kita lihat di sini. Oke, jadi di sini kita akan memulihkan 6 karakter password menggunakan fcrack. It appears that longer password take more time to discover. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini semakin panjang passwordnya itu akan membutuhkan waktu menemukannya. Dan lagi pula di sini dia itu lebih secure atau lebih aman dibandingkan karakter-karakter yang lebih lebih sedikit ya dibandingkan 5, 6 dan sebagainya. Kemudian di sini how long do you think it will take fbrexit to discover? Jadi eh, seberapa lama menurut kita itu menurut kamu jika kita akan discover atau kita menggunakan fbrexit pada 6 karakter password? Ya menurut saya akan lebih lama dari sebelumnya dari karakter yang kelima karena karakter 6 itu lebih banyak. Jadi di sini untuk mencari jawabannya atau untuk menjawabnya, kita akan membuat file yang keenam dengan cara yang kita kata saja di sini zip file 6 sampel. Kita akan menggunakan passwordnya jar jar.
jar, jar. Oke, setelah itu kita memasukkan, akan memasukkan di sini akan memasukkan file salah ya di sini. Oh, ini unzip salah salah file 6 ya. Oke, di sini kita akan fcrack full 1 sampai 6 file. How long does it take? Berapa lama yang dibutuhkan? Kita ya seperti yang saya bilang sebelumnya ya, itu akan memakan waktu lebih lama dibandingkan sebelumnya karena file 6 ini dia lebih banyak karakter passwordnya dibandingkan yang sebelumnya ya. Oleh karena itu dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, jadi the simple truth is that longer passwords are more secure because they take longer to discover. Ya, jadi pada dasarnya atau simple truth itu lebih panjang password yang kita gunakan itu akan lebih aman karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukannya. How long would you recommend a password needs to be for it to be secure? Jadi saya merekomendasi password itu panjang ya, atau dapat dibilang aman ya, agar supaya aman itu supaya dia tidak mudah diretas oleh hacker-hacker di luar sana. Jadi di sini kita kontrol C saja, kita butuhkan waktu yang lama. Oke, jadi di sini selesai sudah lab yang ketiga, kita akan masuk ke dalam lab yang berikutnya. Dan kita masuk ke dalam lab berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam lab yang berikutnya, lab yang keempat. Nah, di sini kita akan examining telnet and SSH in Wireshark. Di sini ada terbagi dari dua objektif. Objektif yang pertama itu kita akan examine a telnet session with Wireshark. Jadi kita akan melihat dan atau menganalisa telnet sesi telnet dengan Wireshark. Kemudian kita akan menganalisa sesi SSH menggunakan Wireshark. Oke, kita masuk ke dalam part berikutnya di sini. Di step yang pertama kita akan capture data dengan cara di sini kita pertama akan membuka terminal. Kita akan masukkan komen ini sudo wireshark dengan mengisi password CyberOps seperti biasa. Kemudian setelah itu akan terdirect ke Wireshark pada bagian sini. Lalu di bagian Wireshark ini kita akan start Wireshark capture. Pada loopback IO interface. Jadi kita akan start. Kemudian kita akan membuka terminal yang baru. Lalu di sini kita akan mengetik telnet localhost. Kemudian di sini akan membutuhkan beberapa waktu
untuk kita dapat terkonek di localhost dan login from itu akan terlihat ya. Oke. Setelah itu di sini kita setelah itu kita akan stop where share capture. Lalu kita akan you have provide the user credential. Di step 2 di sini kita akan examine the telnet session. Pada bagian ini kita akan masuk ke dalam Wireshark, kemudian sini kita akan apply filter di dalam Wireshark. Kita akan apply hanya dapat di display telnet related traffic. Kemudian kita akan enter telnet di bagian filter field dan kita akan klik apply. Lalu berikutnya kita akan klik kanan pada bagian telnet atau pada bagian di line telnet dalam paket list section pada Wireshark. Kemudian dari drop down list kita akan select atau kita akan memilih follow TCP stream seperti gambar di bawah ini. Nah, kemudian di sini the follow TCP stream Windows display the data for your telnet session CyberOps workstation. Jadi di bagian sini itu TCP stream window itu dia mendisplay data untuk telnet session dengan CyberOps VM ya di sini. Entire session is display in plain text. Jadi semua draft ini dia ditampilkan dengan plain text atau teks yang biasa, termasuk dengan password. Seperti ini. Kemudian di sini after you have finished reviewing your telnet session, setelah kita selesai mereview telnet session dalam follow TCP stream, kita akan klik close, kita akan menutupnya. Kemudian di sini kita akan type exit pada terminal untuk keluar dari telnet session. Kita akan keluar dari terminal dengan cara kita klik exit ya. Kemudian di sini di part 6 kita akan examine an SSH session with Wireshark. Di mana di sini di dalam part 2 ini you will establish an SSH session with the local host. Wireshark will be used to capture and view the data of this SSH session. Caranya itu kita akan start another Wireshark capture. Kita akan membuat lagi atau kita akan meng-start Wireshark capture lagi. Kemudian di sini you will establish SSH session with the local host. Jadi pada terminal ini kita akan enter SSH localhost. Kemudian kita akan enter yes untuk melanjutkan connecting. Lalu di sini kita akan enter CyberOps untuk supaya dia tertampil when prompt. Kemudian setelah itu kita akan sama seperti di atas, kita akan stop Wireshark capture-nya. Kemudian kita akan memasukkan atau apply an SSH filter pada bagian Wireshark capture data. Di sini kita akan enter SSH pada bagian filter field dan kemudian kita akan klik apply. Lalu setelah itu kita akan klik kanan pada bagian SSH v2 lines di dalam paket list section. Dan dalam in drop down list itu kita akan select, kita akan memilih yaitu pilihan follow TCP stream. Nah, di bagian ini kita akan menganalisa dan melihat follow TCP stream itu pada bagian SSH session. Jadi data yang sudah di encrypt dan tidak bisa dibaca berbeda dengan data dalam SSH kita
to the data of your telnet session. Ke data di bagian telnet session. Kemudian di sini setelah kita melihat dan analisa SSH session, kita akan menutupnya. Kita akan klik close, lalu kita close Wireshark. Oke, jadi di sini ada pertanyaan refleksi. Why is SSH preferred over Telnet for remote connection? Oke, jadi mengapa itu SSH atau Secure Shell itu lebih disukai dibandingkan Telnet untuk koneksi jarak jauh? Yaitu karena alasan keamanan. Ya, alasan utamanya itu yang pertama itu dia enkripsi data. SSH itu dia mengenkripsi semua data yang dikirim antara klien dan server sehingga informasi sensitif seperti username dan password tidak bisa disadap oleh pihak ketiga. Kemudian keamanan autentikasi, integritas data, dan fitur tambahan. Jadi SSH sendiri itu dia jauh lebih aman dan andal untuk digunakan dalam mengelola sistem secara jarak jauh dan teori. Oke, sekian dari saya, Menir. Kita lanjut ke dalam lab yang berikutnya, lab yang kelima, yang akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih sudah menonton, Menir. Selamat. Dan pada saat ini kita masuk pada lab hashing things out. Di sini kita memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama kita eh, akan membuat hashes dengan OpenSSL dan memverifikasi hashes. Sini ada background atau skenario-nya. Di sini hash function itu adalah algoritma matematika yang didesain untuk mengambil data sebagai input dan menghasilkan string karakter unik berukuran tetap yang juga dikenal sebagai hash. Ini juga dirancang agar cepat dan fungsi hash sangat sulit dibalik, atau sangat sulit untuk memulihkan data yang menghasilkan hash tertentu. Jadi berdasarkan hash itu sendiri. Properti juga penting bahwa perubahan terkecil yang dilakukan pada input itu menghasilkan hash yang sama sekali berbeda meskipun OpenSSL dapat digunakan untuk membuat dan membandingkan hash. Jadi ada beberapa alat lain yang tersedia. Beberapa alat lain ini juga disertakan dalam lab ini. Sumber daya yang kita butuhkan adalah CyberOps Workstation VM yang ada di sebelah layar saya. Kemudian kita juga pastinya memerlukan internet akses. Ini saya sudah terhubung dengan internet akses. Di sini OpenSSL SSL dapat digunakan sebagai alat mandiri untuk hashing, untuk membuat hash atau file text. Di sini kita disuruh mengikuti langkah-langkah di bawah, itu yang pertama. Di mesin CyberOps Station ini kita disuruh membuka terminal, kemudian kita dimasukkan perintah ini untuk merubah direktor. Ini kita masukkan. Kemudian di sini kita disuruh untuk masukkan perintah
cat letter to grandma txt. Dan ini dia tampilannya. Kemudian kita masuk pada bagian D, dari terminal Windows. Jalankan perintah di bawah ini untuk melakukan hash pada teks. Berdasarkan teks perintah tersebut menggunakan SHA 25. Command will use MD5 as hashing program to generate a hash of the text. Jadi hash ini akan ditampilkan di layar setelah OpenSSL menghitungnya. Jadi kita coba masukkan OpenSSL. Dan ini dia tampilannya. Dan ini kita lanjut. Sini notice format of the output. OpenSSL menampilkan hashing algoritma yang telah digunakan. MD5 mengikuti nama file yang di-input. MD5 hash sudah di-display setelah equals sign. Oke, kemudian kita masuk pada bagian E, hash function are used for verifying the integrity of the data image, song or simple text, not reasonable. Jadi di sini kita disuruh mengubah teks letter to grandma txt file dan hitung ulang MD5 hash. Dan di sini kita disuruh menjalankan perintah di bawah ini untuk membuka nano editor teks baris pertama. Sini kita coba masukkan perintah nano letter. Dan ini dia. Kemudian menggunakan nano ganti sentence pertama hi grandma to hi grandpa. Di sini kita menotis mengganti hanya satu karakter M to P. Setelah mengganti namanya, kita disuruh press Ctrl plus X untuk meng-save file yang telah diganti. Ctrl X. Kemudian kita disuruh press enter dan kita akan keluar dari nano untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Ini sudah balik. Kemudian di sini bagian F, setelah file dimodifikasi dan disimpan, kita
suruh menjalankan perintah yang sama lagi untuk menghasilkan MD5 hash dari file tersebut. Kita coba masukkan open SSL MD5 letter to letter. Dan ini dia tampilannya. Dan di sini ada pertanyaan, apakah hash yang baru berbeda dengan hitungan pada item di apa bedanya? Ya, di sini hashnya yang baru benar-benar beda dari sebelumnya. Kemudian kita lanjut bagian G. Sini device has are considered and weak by to attack more robusting hash algorithm. Sekarang kita disuruh untuk menghasilkan hash SHA-1 dari letter of Grandmatic X5 untuk menggunakan perintah di bawah. Kita masukkan open SSL show letter. Mohon maaf, di sini terjadi typo. Sebenarnya kita disuruh menulis SHA-1. Kemudian kita lanjut saja. Di sini kita disuruh untuk menggenerate MD5 dan SHA-1 ke letter to grandma txt file dengan menggunakan perintah MD5 sum letter to grandma .txt. Kemudian kita disuruh untuk masukkan juga ke SHA-1 sum sum letter to grandma .txt. Ini dia tampilannya. Dan di sini ada pertanyaan, apakah hasil atau generate MD5 sum dan SHA-1 sum sesuai dengan generate yang dihasilkan pada item G dan H? Masing-masing jelaskan. Ya, meskipun alat yang digunakan berbeda, jadi algoritma hash dan data input yang digunakan tetap sama. Kemudian di sini kita lanjut pada bagian 8. Di sini kita disuruh memverifikasi hash. Kemudian kita langsung saja masuk pada bagian A sama-sama dengan sampel imagine, sampel EMG SHA 256. SIG juga diunduh sampel image SHA 256. G
itu adalah file yang berisi SA256 yang dihitung oleh website. Dan pertama kita disuruh menggunakan perintah cat untuk menampilkan atau mendisplay konten file dari sampel image SH256. Sedikit kita masukkan cat untuk mendisplay cat sampel. Gitu ya tampilannya. Kemudian sini kita juga menggunakan SHA256 sub untuk mengkalkulate SHA256 pada sampel image file. Masukkan SHA256 sub sampel image. Ini dia hasilnya. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, apakah sampel image diunduh tanpa kesalahan? Jelaskan. Jadi sampel image itu diunduh tanpa kesalahan karena kedua hash tersebut cocok. Jadi hash yang dihitung sebelum pengunduhan dan hash yang dihitung setelah pengunduhan, maka benar untuk menyatakan bahwa di sini tidak ada kesalahan yang terjadi selama pengunduhan. Dan di sini ada note atau catatan, meskipun dibandingkan dengan hash merupakan mode relatif yang kuat untuk mendeteksi kesalahan transmisi, ada cara yang lebih baik untuk memastikan bahwa berkas tersebut tidak dirusak alat seperti GPG. Jadi ini juga menyediakan metode yang jauh lebih baik untuk memastikan berkas yang diunduh belum dimodifikasi oleh pihak ketiga dan memang merupakan berkas yang dimaksud untuk diterbitkan oleh penerbit. Saat ini kita masuk pada Lab Certificate Auto Restore. Di sini kita mempunyai objektif, yaitu yang pertama sertifikat yang dipercaya oleh browser kita. Kemudian di sini kita juga disuruh memeriksa man in middle. Di sini ada background atau skenario-nya. Di sini kita in this lab kita akan mendaftarkan semua sertifikat yang dipercaya oleh browser kita, komputer kita sendiri. Di sini juga kita disuruh menggunakan hash untuk mendeteksi apakah koneksi internet Anda sedang dicegat, diselesaikan di virtual CyberOps VM. Sumber daya yang diperlukan sama seperti lab sebelumnya itu CyberOps Workstation VM dan juga internet access, dan di sini saya sudah terhubung dengan akses internet. Masuk pada part 9 sertifikat yang dipercaya oleh browser Anda. Kita langsung masuk pada step 1 saja untuk mempersingkat. Di sini kita display menampilkan sertifikat root di Chrome. Kita dapat melakukan langkah ini di komputer lokal menggunakan Firefox in the CyberOps Workstation VM. If you use Firefox for two-step
to if you use Chrome. Other than Chrome or Fish, search the internet for this display for your certification. Jadi, jika kita menggunakan browser selain Chrome atau Firefox, kita bisa cari di internet langkah-langkah untuk menampilkan sertifikat root Anda. Jadi, kita pakai saja sesuai dengan yang disarankan di tugas ini menggunakan Chrome. Ini dia. Sini ada catatan. Menu dan grafik mungkin berbeda untuk versi peralatan Chrome. Oke, kita masuk pada pertama. Di sini kita disuruh membuka Chrome pada web Chrome pada browser pada PC kita. Di sini saya sudah membukanya. Kemudian di sini kita disuruh mengeklik tombol 3 pada bagian kanan atas. Kemudian kita suruh membuka setting. Dan kita disuruh show advice. Dan di sini kita disuruh untuk mencari manage certificate. Kemudian kita masuk pada security, kita scroll ke bawah dan kita akan manage DPS-nya. Kemudian kita disuruh untuk consider certificate Windows. Kita menggunakan teks yang lebih cepat, di mana kita menekan Windows R, kemudian masukkan perintah ini. Kita mengikuti modul menggunakan certificate yang lebih klasik atau lama. Kemudian kita disuruh masuk pada Trust Road Certification Authorities, kemudian masuk pada Certificate Service. Dan di sini kita masuk pada di step kedua. Kita disuruh mendisplay certificate CA Store di Firefox. Kita langsung masuk pada bagian A. Di sini kita disuruh masuk pada Firefox. Kita masuk pada Firefox. Kemudian sama seperti bagian awal, kita disuruh menekan menu icon. Oke, kemudian kita masuk pada preference. Kemudian kita disuruh mencari view certificate. Settings to privacy and security, dan kita cari. Dan ini dia view certificate. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuka certificate dan certification authorities trust by Firefox. Kita buka. Kemudian ini dia tampilannya, detailsnya, general. Kita masuk pada
eh, part 10. Sini kita disuruh untuk memeriksa man in middle. Jadi pada pada part ini, bagian ini kita disuruh untuk menyelesaikan menggunakan Cyber Observation VM. Sini kita disuruh untuk melakukan hash yang umum untuk verifikasi integritas data. Tapi hash juga dapat digunakan untuk mendeteksi serangan man in the middle HTTPS. Di sini cara kerjanya, jadi pengguna kita mencoba membuat koneksi aman ke situs web HTTPS H yang dihosting di internet. Juga dapat berupa situs HTTPS site seperti bank, online store, email service, dan lainnya. Mempersingkatlah waktu, kita lanjut saja. Dan di sini kita disuruh mengumpulkan sidik jari sertifikat yang benar dan di sini tidak dimodifikasi. Jadi ada tabel pertama, populer situs, dan SH1 sertifikat fingerprint. Sini ada site-nya. Kita masuk pada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Apa itu sidik jari? Mengapa sidik jari penting? Jadi sidik jari itu sidik jari sertifikat itu adalah hash yang dihitung terhadap sertifikat. Hal ini penting karena memungkinkan cara cepat untuk kita memverifikasi apakah ada informasi di dalam sertifikat yang telah dirusak. Sini ada pertanyaan juga. Siapa yang menghitung sidik jari? Bagaimana cara menemukannya? Jadi, sidik jari sertifikat biasanya dihitung oleh CA menggunakan yang dihitung oleh CA yang menandatangani sertifikat dan yang terpercaya. Jadi, setelah dihitung, CA itu memasukkan sidik jari ke dalam sertifikat itu sendiri. Jadi, sidik jari itu dapat dengan mudah ditampilkan saat melihat sertifikat. Kita masuk pada langkah kedua, kumpulkan sidik jari sertifikat yang digunakan oleh VM Cyber Ops Workstation. Gunakan di sini kita disuruh menggunakan 3 perintah yang disalurkan di bawah ini untuk mengambil sidik jari untuk cisco.com. Baris bawah ini menggunakan OpenSSL untuk mengkonek ke cisco.com dalam port 443 HTTPS. Jadi di sini kita diminta merequest sertifikat dan menyimpannya ke text file bernama cisco.hem. Jadi di sini kita masuk pada terminal. Sini kita disuruh masukkan perintah ini.
Dan ini dia berhasil. Kemudian kita disuruh di bagian BEM, kita disuruh untuk menggunakan cat command atau perintah command untuk melist konten dari uh, page certificate dan menstore-nya ke cisco.pem text file. Masukkan perintah cat .pem. Ini dia tampilannya. Kemudian sekarang sertifikatnya sudah disimpan dalam cisco.pem text file. Jadi sekarang kita disuruh untuk menggunakan perintah di bawah untuk mengekstrak dan mendisplay fingerprint. Kita masukkan perintah open SSL X 509 min and oo notes in cisco.pem fingerprint kemudian ini dia tampilannya. Di sini ada note di sini your fingerprint value sidik jari Anda mungkin berbeda karena mempunyai dua alasan. Yang pertama, ada kemungkinan menggunakan sistem operasi yang berbeda dari CyberOps Workstation VM. Yang kedua, sertifikat diperbarui secara berkala untuk mengubah nilai sidik jari. Di sini ada pertanyaan, algoritma khas apa yang digunakan oleh OpenSSL untuk menghitung sidik jari? Jadi algoritmanya digunakan itu SH1. Jadi ya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, mengapa algoritma tersebut dipilih? Apakah penting? Jadi sidik jari yang diperoleh dan ditampilkan dalam tabel semuanya adalah SH1. Jadi algoritma lain yang digunakan oleh OpenSSL saat menghitung sidik jari akan menghasilkan hash yang berbeda. Dan karenanya sidik jarinya juga berbeda, sehingga pengujian menjadi tidak adil. Kemudian di sini ada step ketiga, suruh membandingkan sidik jari. Gunakan tabel pertama untuk membandingkan sidik jari sertifikat yang diperoleh langsung dari situs Cisco HTTPS dengan yang diperoleh dalam jaringan Anda. Ingat, sidik jari dapat berubah seiring waktu. Ini apakah sidik jarinya cocok? Jadi jika menggunakan VM sesuai petunjuk pada tabel ini, jawabannya adalah ya, karena VM itu kemungkinan besar tidak memiliki CA palsu yang terpasang dalam penyimpanannya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, what does it mean? Artinya, jadi jika sidik jari cocok, kemungkinan tidak ada manipulatif sertifikat yang terjadi, dan oleh karena itu tidak ada proxy HTTPS yang beroperasi lalu lintas yang dipertukarkan antara mesin lokal dan situs cisco.com di situs cisco.com dienkripsi secara menyeluruh. Jadi sidik jari yang tidak cocok berarti bahwa orang lain telah menyadap koneksi atau mengirimkan sertifikatnya sendiri ke mesin host dan membuat koneksi SSL atau TLS baru ke cisco.com. Jadi dia menempatkan dirinya di tengah karena sertifikat baru itu dikirimkan ke mesin lokal
sidik jari sertifikat baru itu berbeda dengan sertifikat yang digunakan oleh Cisco.com. Jadi lalu lintas antara mesin lokal dan situs Cisco.com itu dapat dibaca oleh proksi HTTPS. Dan di sini apakah metode ini 100% aman, foolproof? Eh, Menurut saya tidak. Ini tidak 100% aman. Meskipun sidik jari yang tidak cocok mengomunikasikan interpretasi lalu lintas SSL atau TLS, sidik jari yang cocok harus ditangani dengan hati-hati. Beberapa pengecualiannya yang tidak perlu dipertimbangkan adalah yang pertama itu cyber obfuscation VM. Jadi kemungkinan tidak akan memiliki sertifikat root CA, memiliki perusahaan yang terpasang, eh, kemudian lalu lintas VM mungkin tidak dicegat sementara mesin lain di jaringan lokal eh, melakukannya. Kemudian yang kedua itu perusahaan dapat menggunakan aturan dinamis untuk mencegah hanya situs yang itu, mencegah hanya. Kemudian sini sini ada challenge, ini opsional. Kemudian kita langsung saja menjawab pertanyaan ini, apa saja yang dibutuhkan agar proxy HTTPS dapat berfungsi. Jadi, mesin lokal harus mempercayai proxy HTTPS secara mempercayai proxy HTTPS karena perusahaan dan organisasi yang ingin memantai lalu lintas HTTPS itu memperoleh kepercayaan ini dengan memasang sertifikat proxy HTTPS ke penyimpanan sertifikat root mesin lokal. Jadi mesin lokal akan mempercayai proxy HTTPS yang memungkinkannya mendeskripsi lalu lintas tanpa peringatan apapun. Demikian tugas dari praktikum cyber security. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.